Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi Motivasi Gaya Deso. Dan untuk kali ini saya akan membahas tentang pohon kelapa. Sahabatku, seperti kita ketahui bersama bahwa pohon kelapa ini memiliki kelebihan atau potensi yang luar biasa ya. Jadi kalau untuk batangnya ini bisa digunakan untuk bahan bangunan ya, untuk tiang rumah dan lain sebagainya. Terus untuk daunnya yang kering ya, yang kering seperti ini. Nah, daunnya yang kering seperti ini bisa digunakan untuk sapu lidi ya, yang ininya untuk sapu lidi ya, ininya bisa untuk bahan untuk pembakaran, untuk nyalakan api dan lain sebagainya. Terus juga untuk buahnya kalau yang kecil-kecil, masih kecil-kecil itu bisa untuk mainan anak-anak. Terus kalau yang masih muda ya, kelapa mudanya itu bisa untuk es ya, itu seger banget apalagi pas lagi panas-panas. Terus kalau untuk kelapa tuanya ya, itu bisa untuk santan, untuk sayuran. Terus dari tempurungnya atau batoknya itu bisa digunakan untuk arang batok ataupun untuk kancing baju ya. Terus juga dari sabut kelapanya itu bisa digunakan untuk media tanam, misalkan anggrek dan lain sebagainya, atau juga bisa digunakan untuk kerajinan ya. Untuk sabutnya bisa untuk buat keset ya. Terus juga untuk daunnya yang masih muda atau janur biasa disebut seperti itu janurnya juga bermanfaat, bisa dibuat untuk bikin ketupat ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari manusia juga ada yang seperti pohon kelapa ya, dengan memiliki potensi atau kemampuan yang luar biasa ya, baik itu kemampuan secara pemikiran ya, ataupun kemampuan tentang kreativitasnya, kemampuan tentang kekayaannya, kemampuan tentang usahanya dan lain sebagainya. Jadi manusia juga ada yang seperti pohon kelapa dengan potensi yang luar biasa. Hanya begini sahabatku, untuk pohon kelapa ini memiliki sisi negatifnya ya, yaitu batangnya ini terlalu tinggi dan tidak bercabang ya. Jadi untuk pohon kelapa ini terlalu tinggi dan tidak bercabang, sehingga kalau roboh, ini pohon kelapa ini kalau roboh itu langsung ke tanah ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, itu kebanyakan ada sebagian dari kita itu dalam suatu keluarga ya, ataupun dalam pertemanan atau persahabatan, ataupun di dalam suatu lingkungan, ada manusia juga yang seperti pohon kelapa ini. Jadi dia sebenarnya memiliki potensi atau kemampuan yang luar biasa ya, tapi ya kemampuan atau potensi itu ya, itu digunakan untuk sendiri ya. Jadi itu identik dengan kesombongan, dia tidak bercabang ya. Jadi dia sulit sekali untuk berbagi ke yang lain ya, untuk membentuk cabang-cabang ya, baik itu mungkin yang sudah merasa kaya ataupun sudah merasa pintar, atau mungkin yang posisinya lagi di atas ya, punya kemampuan tentang jabatan dan lain sebagainya ya, itu sulit untuk berbagi ke yang lain. Sehingga itu nantinya ya, orang-orang seperti itu ya, yang biasanya dalam suatu keluarga itu bersaing, ingin muncul sendiri, dalam suatu pertemanan ingin muncul sendiri, atau dalam sebuah kampung ya, itu ingin kelihatan muncul sendiri tanpa ya dia memanfaatkan kemampuannya untuk membuka cabang. Cabang di sini yang dimaksud adalah berbagi kemampuannya tadi kepada orang lain. Maka niscaya orang-orang seperti itu ya, seperti juga pohon kelapa, kalau roboh ya, dia tidak akan ada yang menyangga karena tidak punya cabang. Jadi kalau roboh dia langsung terhempas ke tanah. Lain halnya kalau pohon-pohon yang memiliki cabang, saat dia roboh ya, itu ada cabang-cabang yang menunjang ya, menunjang dia supaya tidak sampai di tanah. Jadi kalau toh roboh, orang-orang
seperti yang memiliki cabang itu bakal ada yang menopangnya. Nah, selain itu ya, ketinggian pohon kelapa ini ya identik dengan kesombongan ya. Jadi saking tingginya ya, itu banyak masyarakat yang tidak menghendaki ya pohon kelapa ini tinggal di pemukiman warga karena takut kerobohan dan risikonya sangat tinggi ya. Jadi orang-orang yang memiliki sifat seperti pohon kelapa yang tinggi tapi identik dengan kesombongan itu biasanya dibenci oleh orang-orang sekitarnya ya. Dibenci oleh orang-orang sekitarnya karena ketinggiannya bukan untuk melindungi yang lain, justru membahayakan yang lain ya. Terus juga untuk pohon kelapa ini ya, ini juga ketinggiannya ya, selain kesombongan menakutkan orang-orang seputarnya, juga yang di bawahnya ya. Ini kebetulan nggak ada buahnya ya sahabatku, sengaja saya cari pohon kelapa yang nggak ada buahnya karena saya takut juga pas lagi bikin konten ini tiba-tiba ada yang jatuh kena blek out kan seperti itu. Jadi kebetulan ini saya cari yang nggak ada buahnya. Pohon kelapa ini ya menakutkan atau tidak bisa dijadikan tempat bermain atau berlindung di bawahnya. Karena apa? Resiko kejatuhan buah kelapanya. Jadi orang-orang seperti pohon kelapa ini ya, sekalipun dia memiliki potensi yang luar biasa dan dia tinggi, tapi tingginya itu sombong dan tidak bisa menimbulkan rasa aman bagi yang di bawahnya ya. Jadi ketinggiannya dan buahnya justru kemampuannya itu menimbulkan ketakutan bagi orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, jadi hikmah dari pohon kelapa ini ya, cobalah kita buka mata kepala kita, kita buka telinga kita, dan kita buka mata hati kita ya. Coba kita lihat orang-orang di seputar kita, coba kita dengarkan keluhan-keluhan dari orang-orang seputar kita, lalu kita buka mata hati kita, kita buka rasa kita, sehingga akan timbul empati kita kepada orang-orang seputar kita ya. Bisa kita melakukan sesuatu ya yang memang bisa bermanfaat buat orang-orang seputar kita. Jadi kemampuan atau potensi yang ada di diri kita ini sebisa mungkin kita bagikan ke orang-orang seputar kita ya. Jadi kalau ibarat pohon kelapa ini bercabang, jadi saat kita roboh nanti ya, karena sesuatu dan lain hal kita roboh, itu kalau kita bercabang itu akan ada dahan atau cabang yang menunjang sehingga kita tidak terhempas langsung menyentuh tanah. Jadi jangan sombong karena potensi yang ada di diri kita ya, tetap timbulkan rasa empati kita terhadap orang-orang seputar kita ya, agar apa yang kita miliki, potensi yang luar biasa yang kita miliki itu bisa bermanfaat bagi sesama dengan cara apapun, dengan jalan apapun untuk berbagi, bisa dengan cara berbagi ilmu dan lain sebagainya, bisa cara berbagi rezeki dan lain sebagainya. Intinya bermanfaatlah kita buat orang lain dan jangan sombong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.